Halo, jika kalian mendengarkan suara ini, kalian sementara berada di seputaran mitologi dunia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita putar intronya dulu. Dalam mitologi Yunani, Minotaur adalah sesosok monster dengan tubuh manusia dan kepala serta ekor banteng. Wujudnya ini adalah akibat dari kutukan Minos atau Raja Krit, karena banteng yang harusnya dia berikan kepada dewa Poseidon disembunyikannya, sehingga Poseidon menjatuhkan sebuah kutukan kepada istri Minos. Kata Minotaur sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Minos dan Taurus, yang artinya banteng Minos. Sedangkan nama lahir Minotaur itu adalah Asterion dalam bahasa Yunani kuno, yang berarti itu yang berbintang, yang menunjukkan hubungan dengan konstelasi banteng Taurus. Minos adalah salah satu dari tiga putra Europa dan Zeus. Suami Europa adalah Raja Krit, Asterion, yang merawat anak-anak lelaki itu seolah mereka adalah anak kandungnya. Ketika Asterion meninggal, tidak jelas siapa dari ketiga putra yang akan naik ke tampuk kekuasaannya. Ketiga putra tersebut adalah Minos, Sarpedon, dan Rhamathus. Minos dalam artian bahasa Krit adalah raja yang telah ditakdirkan. Meskipun begitu, kenaikan Minos ke tampuk kekuasaan adalah perjalanan yang sangat sulit, karena dia harus terlebih dahulu mengalahkan saingannya, yaitu saudaranya sendiri. Namun Minos berdalih bahwa dia memiliki suatu keuntungan yang tidak dimiliki saudara-saudaranya sendiri. Dia mengklaim bahwa dia dapat dukungan dan otoritas dari para dewa untuk pemerintah, dan dia juga membual bahwa dia dapat membuktikannya dengan berdoa untuk apapun yang dia inginkan, dan para dewa akan membuat demikian atau akan mengabulkan langsung keinginannya. Karena itu, suatu hari dia melakukan seserahan kepada dewa Poseidon, yang dimana kita tahu dewa Poseidon adalah dewa yang menguasai seluruh lautan Yunani kuno. Dia berdoa agar seekor banteng muncul dari kedalaman laut. Minos bersumpah ke surga bahwa dia akan mengorbankan banteng itu kepada Poseidon begitu muncul. Poseidon pun memberikan seekor banteng yang luar biasa dari laut. Dengan demikian, klaim kekuasaan divalidasi. Tidak ada yang berani menentang Minos karena dia mendapatkan bantuan daripada dewa, apalagi dewa Poseidon yang perkasa itu. Hasil dari kemenangan tahta, Minos mengusir saudara-saudaranya dari Krit. Namun, Raja Minos tidak memenuhi sumpahnya kepada Poseidon. Dia malah memelihara sapi jantan yang diberikan oleh Poseidon untuk dirinya sendiri, dan mengorbankan seekor sapi jantan lain yang berbeda untuk dewa Poseidon. Marah akan sikap tidak hormat Raja Minos, Poseidon pun berencana menghukumnya karena kesombongan dan keangkuhannya. Menurut beberapa versi mitos, Poseidon lah yang menghukum Minos dengan menanamkan hasad dalam istri Minos, Pasiphae, pada banteng yang dari laut itu. Namun menurut penulis Romawi Eugenus Venus, yang mengutuk Pasiphae karena ratu tidak menunjukkan kesalehannya yang pantas kepada dewi selama beberapa waktu. Sang dewa pun menghukumnya dengan mengirimkan hasrat cabul kepada banteng Poseidon. Ratu Pasiphae yang diganggu oleh keinginan yang ditimbulkan secara ilahi meminta bantuan Daedalus dan Ikarus untuk dibuatkan sebuah sapi kayu yang dilapisi kulit sapi asli. Daedalus pun menempatkan Ratu Pasiphae ke dalam bangunan itu dan mendorong ke padang rumput di mana tempat banteng kesayangannya merumput. Di sanalah ia bertemu dan berbaring dengan banteng itu. Karena banteng mengira sapi kayu itu adalah nyata, dari sinilah Minotaur lahir. Sang ratu menamai binatang itu Asterion, yang diketahui oleh orang Krit sebagai nama aslinya Minotaur. Setelah melihat bayi itu,
Raja Minos menemukan perselingkuhan antara istrinya, dan sebagai hukumannya Minos memperbudak Daedalus dan Ikarus karena mereka ambil bagian dalam perselingkuhan tersebut. Tetapi dia membiarkan Pasiphae tidak tersentuh. Pasiphae pun merawat Asterion dan mampu memelihara Asterion saat dia masih menjadi sapi jantan. Namun dia tumbuh menjadi lebih ganas dan mengerikan. Pasiphae pun bingung untuk memberi makan dan merawatnya. Pasiphae pun berpikir bahwa dia tidak bisa merawat Asterion lebih lama lagi. Tumbuh menjadi gila, Asterion pun mulai memakan orang-orang yang ada di Krete. Untuk menyembunyikan hal memalukan itu, Raja Minos menerima saran dari seorang orakel bahwa dia harus membangun sebuah labirin yang sangat besar. Daripada itu, dia menyuruh Ikarus dan Daedalus untuk membangun labirin tersebut untuk ditampungnya Asterion. Saat pembangunan labirin sedang berlangsung, Raja Minos menemukan bahwa satu-satunya putra manusianya, Androgeus, telah terbunuh. Beberapa sumber mengatakan bahwa dia terbunuh oleh orang Athena karena kecemburuan mereka atas keahliannya dalam Panattic Games. Mungkin di sini yang belum tahu, Panattic Games itu adalah festival keagamaan dan upacara kompetisi atletik dan acara budaya yang diselenggarakan dalam sebuah stadion. Ini mirip dengan Olympic Games. Beberapa mitos mengatakan bahwa Raja Athena lah yang membunuh Androgeus dengan mengirimkan orang untuk membunuh seekor bante yang sering digunakan Androgeus. Tapi naasnya banteng tersebut membunuh Androgeus secara tidak langsung. Terlepas dari bagaimana Androgeus terbunuh, Raja Minos menyalahkan orang Athena atas kematian satu-satunya putra manusia dan atas kehancuran garis keluarganya. Dia berlayar melawan orang Athena dan mengganggu mereka sampai mereka setuju untuk membayar harga kematian putranya. Raja Minos menuntut agar Athena memberi penghormatan kepada Krete 7 gadis dan 7 pemuda setiap 9 tahun. Ada beberapa kontradiksi dalam sumber tentang seberapa sering upeti ini dilakukan. Dari setiap 9 tahun menjadi setahun sekali. Upeti ini kemudian akan ditempatkan di labirin untuk dimakan Minotaur, yaitu putranya sendiri. Dalam berbagai sumber, upeti atau korban pengorbanan dipilih hanya dari pria dan gadis perawan yang paling cantik masing-masing, sebanyak 7 orang. Orang Athena berkonsultasi dengan Oracle of Delphi yang menginstruksikan kota Athena untuk memberikan apapun yang diminta Minos. Namun menurut Catullus, pembunuhan Androgeus memicu wabah yang kejam di Athena. Hanya ketika Raja Aegeus mengetahui bahwa dengan mengirimkan upeti ke Krete dan mematuhi perintah Minos, Athena akan diselamatkan, dan dia setuju. Dengan enggan, orang Athena tunduk kepada persyaratan Raja Minos, dan Minos pun kembali ke Krete. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di Athena menjadi sangat gelisah akan pengorbanan dan memutuskan bahwa sesuatu harus dilakukan. Raja Aegeus memiliki seorang putra yang bernama Theseus. Theseus dikatakan telah mengajukan diri untuk dijadikan sebuah upeti atau pengorbanan yang ketiga kalinya. Dia membual kepada ayahnya dan seluruh Athena bahwa dia akan membunuh Minotaur, dan dia berjanji bahwa dalam perjalanan pulang dia akan mengangkat layar putih jika dia menang, atau menyuruh krunya mengibarkan layar hitam jika dia gagal atau terbunuh. Setelah mencapai Krete, putri Raja Minos, Ariane, dan Phaedra sangat mencintainya. Tidak dapat sanggup jika Theseus dimakan oleh saudaranya sendiri, yaitu Minotaur.
Ariadne pergi ke Daedalus untuk meminta bantuan dan memohon kepada pengrajin itu untuk memberitahunya bagaimana seorang bisa melarikan diri dari labirin itu. Begitu dia mengetahui cara agar Theseus bisa keluar, dia langsung berlari ke Theseus sebelum Theseus memasuki labirin. Putri Ariadne mengatakan bahwa Theseus harus mengikuti instruksi Daedalus. Dia menyerahkan Theseus seuntai benang untuk membantunya menemukan jalan keluar dari labirin. Saat memasuki labirin, Theseus mengikat salah satu ujung benang ke pintu dan melanjutkan masuk ke labirin. Dia menemukan Minotaur dari sudut terjauh dari labirin dan membunuhnya dengan tinjunya. Dalam beberapa kisah disebutkan bahwa Theseus membunuh dengan pedang dari Aegeus. Setelah itu Theseus keluar bersama beberapa korban dari labirin sebelumnya. Theseus dapat menemukan jalan keluar karena pemberian Ariadne. Theseus hanya perlu mengikuti benang yang dia ikat dalam perjalanan masuknya. Dia menemukan dan memimpin orang Athena lain keluar dari labirin dan dengan cepat berlayar ke Athena bersama Ariadne dan Phaedra. Dalam perjalanan pulang, Theseus meninggalkan Ariadne di Pulau Naxos dan terus berlayar ke Athena bersama calon istrinya Phaedra. Di Naxos, Ariadne merefleksikan dirinya atas tindakan dan kenaifannya membantu pembunuhan saudara laki-lakinya, yaitu Minotaur, untuk Theseus yang dia pikir akan dinikahinya. Alih-alih menikahi Theseus, Ariadne ditemukan Naxos oleh seorang dewa, Dionysos, yang akhirnya dinikahinya. Dalam beberapa versi mitos ini, Dionysoslah yang muncul di hadapan Theseus dan memerintahkannya untuk meninggalkan Ariadne karena ia berniat menikahinya. Theseus sangat senang hampir tiba di kampung halamannya dengan istri barunya, Phaedra. Tetapi dengan linglung lupa untuk mengubah warna layarnya dari hitam menjadi putih. Ayahnya, Raja Aegeus, melihat layar hitam dari jauh, diliputi kesedihan dan bunuh diri dengan melompat ke tebing laut. Kejadian inilah yang menjadikan tempat Theseus sebagai raja baru Athena dan menjelaskan nama asal-usul laut Aegea. Meskipun terdengar gila, kisah Minotaur mungkin sebenarnya didasarkan pada kenyataan. Sebelum kebangkitan peradaban Athena, Pulau Crete adalah rumah bagi peradaban sejati pertama di Eropa. Para ahli hanya tahu sedikit tentang mereka dan kenyataannya bahkan tidak tahu apa nama mereka. Para ahli menyebutkan mereka Minoa, seperti Raja Minos. Salah satu simbol Raja Minoan adalah banteng. Oke, terima kasih telah mendengarkan gue cerita panjang lebar. Mungkin jika kalian suka, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sekian dan terima kasih.